teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Fahmi Hakim di podcast Wonder Home Mudah Menginspirasi di episode ketiga. Nah, di episode ketiga kali ini kita kedatangan bukan hanya satu narasumber, namun 3 sekaligus. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait dengan apa yang mau kita bahas, kita kenalan dulu nih. Mereka-mereka ini dari mana, kemudian sebagai apa ya. Oke, sedikit gambaran aja bahwa mereka ini merupakan pengurus dan pembina dari komunitas Ruang Imajinasi Sastra. Oke, mungkin bisa kenalan dari sebelah kanan saya. Halo, dengan Mas siapa? Ya, dengan Mas Rama. Mas Rama. Ramadan Putra. Oke, sebagai mahasiswa atau apa nih? Ya, saya mahasiswa PAI UNI angkatan 2020 dan tergabung di komunitas Ruang Indonesia. Sebagai anggota. Iya, sebagai anggota. Oke. Dari sebelah sini Mbak. Iya, Dike? saya Made Dike, boleh dipanggil Mbak Dike aja. Saya saya nggak enak ya kalau bilangnya mentor atau pembina, lebih ke ya membantu aja deh, membantu adik-adik semua untuk lebih mengenal dunia kepenulisan, kemudian melatih bagaimana caranya menulis seperti itu ya. Tapi lebih dari itu, lebih ke mengajak adik-adik supaya lebih senang dulu deh, senang menulis. Baik. Iya, saya alumni PAI juga. Angkatan berapa? Angkatan 17. Oke. Iya. Di sebelah sini ada Ibu Dia. Ya, selamat malam, pagi, sore. Ya, hai. Ya, sudah kenal tadi udah disebut. Ibu Dia sebagai pengurus ya di Kira-kira sebagai apa? Sesepuh ya? sebagai senior ya mungkin ya. Tetap. Ya. Sebagai senior. Kalau bilang senior, ini juga ya. Ya, kita sama-sama. Sebenarnya gini, di komunitas Ruang Imajinasi Sastra, ini kan kami menginisiasi ya awal. Iya. Jadi kalau tadi Mbak Dika nggak mau sebut sebagai pembina nih ya, tapi sebenarnya iya pembina. Okay. Jadi yang di sini yang membina untuk komunitas ini itu ada Mbak Dika, kemudian ada saya, Okay. kemudian yang lain yang mungkin di sini juga hadir ya, cuman Di belakang ya, layar ya. Di belakang layar. tapi meskipun di belakang luar biasa, Oh, luar biasa Salah sekali. ini ya, tanpa beliau-beliau ini, mbak-mbak dan mas-mas semua, kita Ruang Imajinasi Sastra juga belum bisa ini ya. Oke. Nah ini masuk tahun kedua, kami sedang lebih mengintensifkan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Rama, Mbak Dika, dan Bu Dia perkenalannya. Tapi di sini ada yang menarik nih. Karena kalau misalkan di podcast Wonder Home Muda Menginspirasi itu kita identik dengan anak muda. Tapi ada satu yang mungkin sudah senior tapi semangatnya masih muda. Itu ada Bu Dia. Masih muda. Sudah senior tapi dia masih semangatnya masih muda. Oke. Amin. Oke, amin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan komunitas Ruang Imajinasi Sastra. Mungkin ini biar nggak bersaut-sautan ya, kan ada 3 narasumber. Nanti silakan mau Mbak Dika atau Budi atau Oke. Mas Rama yang menjawab. Jadi, apa itu Ruang Imajinasi Sastra? Komunitas ya. Sastra. Silakan. Dari saya dulu. Ruang Imajinasi Sastra ini awalnya dari awal ininya aja dulu Ya, ya. Awalnya silakan. gimana bisa muncul Sejarah gitu ya. atau bagaimana? Oke. Awalnya saya dihubungi Bu Diah gitu. Setelah mengikuti lomba dan menang juara lomba cerpen yang diadakan Kemdikbud, kemudian saya kaget nih, dapat telepon gitu kan, dapat telepon dari Bu Diah gitu. Sebelumnya kan belum pernah ini ya Bu ya, belum Iya. pernah komunikasi begitu. Kemudian ditelepon dan diajak gimana kalau langsung menawarkan ya beliau, gimana kalau kita bikin gitu ya ruang imajinasi. Tapi waktu itu belum ada namanya Mas, masih komunitas aja dulu, kita belum tahu namanya apa gitu kan. Komunitas yang isinya di mana anak-anak nanti mahasiswa itu bisa menggiatkan literasi, terutama di bidang sastra. Karena kalau esai, sepengalaman saya di organisasi ya, kalau esai banyak sih, insya Allah banyak yang sudah cukup mampu untuk menulis gitu. Tapi kalau sastra seperti puisi, cerpen itu masih Kurang ya? Iya, masih kurang, masih jarang. Jadi awalnya dari situ, kemudian diajaklah ya teman-teman IMM, kawan-kawan pengurus IMM itu untuk ikut mendirikan komunitas ini seperti itu. Oke.
Berarti itu di bawah kepengurusan IMM atau bagaimana? Ya, di bawah IMMFAI. UMFAI. Oke. Oke, kalau berbicara tentang komunitas ruang imajinasi sastra ya, itu nggak lepas dari sastra ya, sesuai namanya. Iya. Tapi kenapa sastra gitu? Kenapa nggak atau apalah gitu? Kenapa harus sastra? Tertariknya kenapa ke sastra? Sastra, karena memang kita lebih ke menggiatkan sastranya ya, sastra berupa puisi, cerpen, dan mungkin kedepannya kalau misalnya sanggup novel gitu ya, Oke. seperti itu. Jadi kita memang mau fokus ke bidang sastranya sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya nanti kedepannya mau ada seperti esai seperti itu ya Bu ya, esai, artikel, itu kami tidak menutup kemungkinan itu seperti itu. Oke, berarti isinya itu ya seperti cerpen, kemudian puisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kegiatan apa saja Mbak yang dilakukan di komunitas? Misalkan saya sebagai anggota nih, terus pengen masuk gitu kan. Terus kita dapat apa aja, terus kita ngapain aja di sana gitu. Oke, yang udah pernah kita kegiatan itu sharing ya, sharing dengan penulis-penulis ya, salah satunya saya. Kemudian setelah itu sempat ada ini lagi ya Bu ya. Beberapa, jadi kita mengundang dari Ya, mengundang dari ahli luar. ya, maksudnya yang sudah Berkompeten di dunia berkompeten di penulisan. bidang itu, ya. Yang kaitannya karena ini meneruskan tadi dari Mbak Nike, apa namanya, dari poin beberapa yang kita gali itu kan apa, bukan hanya puisi ya, jadi kemudian dan esai ataupun cerpen. Jadi kita mengkolaborasi itu, maksudnya ada ruang-ruang di mana kita selang-seling untuk kajian dengan praktisi juga. Kayak kita sempat mengundang Pak Mustafa Kamal, beliau kan sudah lama memang sastrawan biasa dia yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kemudian ada beberapa dari teman-teman komunitas ya Mbak Dika yang juga kita undang gitu untuk bisa berbagi ilmunya Ya, sharing. dengan kita gitu. Jadi ya intinya di ruang komunitas ini ruang berbagi. Berbagi. Seperti itu ya. Kalau misalkan di kegiatan sendiri ada kayak misalkan pelatihan kepenulisan atau Iya, misalkan sempat. pembelajaran ada Sempat ada tapi bukan pelatihan yang apa namanya terjadwal gitu. intensif gitu ya, intensif gitu belum, cuma sempat waktu kapan itu ya. Jadi lebih ke saya membimbing satu persatu adik-adik satu ini. persatu. Ya. Itu apa enggak ruwet gitu? Waktu Satu-satu. itu enggak sih Mas, waktu itu ya, waktu berarti udah semester kemarin itu adik-adik ini kan diminta, ayo kita coba bikin cerpen seperti itu ya. Nah setelah itu kita Zoom bareng dan saya bedah satu-satu itu cerpennya. Saya bedah satu-satu, tapi nggak cuma saya tanya dulu ke teman-teman lain. Coba dibaca cerpen punya temennya, kira-kira dikasih masukan apa kayak gitu. Setelah semuanya ngasih masukan itu, baru kemudian saya juga ikut memberikan opini saya seperti itu. Itu sempat kami lakukan di Oke, baik. tahun yang kemarin. Oke, berarti kurang lebih ini ruang komunitas ruang imajinasi sastranya sudah berjalan berapa lama, Ibu, Mbak? Ini mau masuk tahun kedua ya Bu ya? Kedua. Oke, tadi kan udah bahas mungkin ke pengurus ya. Ini mungkin ke Mas Rama sebagai anggota ya. Karena tadi diem aja gitu. Biar dapat obrolan. Iya. Oke, untuk Mas Rama sebagai anggota ngapain aja di sana? Ya, sebaliknya sih yang dijelaskan oleh Mbak Diki Iya. tadi, otomatis sebagai anggota saya mengikuti kegiatan-kegiatan Mas. Dari awal tahun 2021 ya. Iya, 2021. 2020. 20. Karena kami memang iya berjalannya di tahun itu. Di Kegiatan. di awal-awal saya masih maba gitu kan. Jadi saya sering ikut kegiatan ruang komunitas itu juga gitu. Dari awal yang disampaikan Mbak Diki tadi, ikut voting ini nama apa bagus namanya. Oh, nama komunitasnya. Oh iya, benar. Masih ingat Ikut gitu voting. kan. Nah, itu saya ikuti secara online waktu itu kan masih di rumah gitu kan, belum ke Jogja gitu. Sampai akhirnya sekarang di sini juga sering ikut seminar yang diadakan gitu. Bagaimana cara menulis yang baik dan lain sebagainya. Termasuk kemarin waktu bikin buku. Iya, buku bersama ya, Wow. antologi. Oke. Berarti Mas Rama ini sudah menulis antologi cerpen? Iya, ini Sebelum- sebelum sebelum yang komunitas. Bukunya ya. Punya Mas Rama. Ini puisi ya? Ini buku puisi. Ini yang komunitas. Oh, ini isinya cerpen-cerpen
Kalau yang cerpen dari komunitas ini, Mas. Oke, ini Kalau yang itu puisi ya. wah keren banget ya ini teman-teman ya. kumpulan puisi. Oke, berarti hasil dari setelah mengikuti kurang lebih 2 tahun itu bisa menulis buku ini. Ya, alhamdulillah. Keren dong, keren dong. Bagi teman-teman yang mau menulis atau misalkan ya dia pengen menulis tapi mungkin kurang wadah gitu ya, Iya. mungkin bisa masuk ke ruang imajinasi sastra. Nanti ketemu dengan Budia, Mbak Dika dan Mas Rama. Nanti dibimbing. Kemudian ya hasilnya mungkin kalau giat ya Mbak ya bisa ini. Iya, insya Allah sebenarnya Insya Allah. memang lebih ke ketekunan ya kayak gitu. Mm-mm. Baik teman-teman, mungkin karena sudah hampir jam 8, acara akan segera kami mulai. Tapi untuk teman-teman yang masih ingin tahu lebih lanjut terkait podcast tadi, bisa langsung ditonton di channel YouTube Wonder Home Library. Mungkin untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Mbak Kowi tadi yang telah menayangkan video dari komunitas ruang imajinasi sastra, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar Bapak dan Ibu dan teman-teman semua? Baik, Mas, baik. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjut ke acara dan materi inti pada malam hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mendengarkan tujuan dan gambaran umum kegiatan webinar pada malam hari ini yang langsung akan disampaikan oleh Mbak Diana selaku koordinator komunitas ruang imajinasi sastra. Kepada beliau dipersilakan. Baik teman-teman, apakah suaranya terdengar? Terdengar, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus Ruang Imajinasi Sastra dan teman-teman bidang SBO PKIMF UMY yang telah menyelenggarakan webinar pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemateri malam hari ini yang sangat keren sekali, yaitu ada Ibu Diah Pikanti Dewanti. Beliau ini selaku pembina Ruang Imajinasi Sastra dari awal hingga sekarang masuk ke periode kedua. Dan tentunya terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir dalam webinar malam hari ini. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bersama bahwasannya ruang imajinasi sastra ini atau biasa dikenal dengan sebutan RIS hadir untuk mewadahi teman-teman semuanya yang mempunyai minat dalam hal kepenulisan di bidang sastra, baik itu cerpen, puisi, bahkan sekarang di tahun kedua ini sudah melebarkan sayapnya hingga ke kepenulisan sastra, esai seperti itu. Nah, agenda RIS ini atau Ruang Imajinasi Sastra tidak berhenti di sini teman-teman. Bahkan nanti setelah adanya kegiatan malam hari ini, bahkan bakalan diadakan oprek atau agenda-agenda berikutnya yang akan kami selenggarakan. Nah, yang terakhir,
saya masih ingat sekali ada kata-kata seperti ini yang mengatakan bahwasannya orang sastrawan itu adalah orang yang memiliki hati yang paling lembut. Nah, itu kata Ibu Diah seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman semuanya di sini, mulailah dari apa yang kalian senangi atau yang kalian sukai terlebih dahulu. Nah, jangan takut untuk selalu melakukan hal positif serta bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Diana tadi telah menyampaikan gambaran umum tentang kegiatan dan atau acara webinar pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya perkenalkan, nama saya Ulal Amri yang akan memandu kegiatan dan acara webinar pada acara webinar komunitas Ruang Imajinasi Sastra pada malam hari ini. Tema webinar kita pada malam hari ini yaitu mengenai membumikan imaji dan melahirkan karya. Di mana nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Ibu Diah Pikanti Diwanti SDMM yang sudah memiliki banyak karya dalam bidang penulisan sastra. Hal ini akan kita bahas tuntas dan dengan materi kita yang sudah hadir, itu adalah Ibu Diah Pikanti Diwanti SDMM yang beliau lahir di Brebes pada tanggal 16 Agustus 1980. Itu beliau adalah dosen pada Fakultas Agama Islam di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau pernah mengenyam perguruan tinggi Muhammadiyah juga, yaitu di S1 di Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan dan menjadi lulusan dan mendapat gelar Magister Manajemen pada tahun 2011 di Universitas Muhammadiyah Jogja juga, dan terakhir presiden di Junair. Kemudian pengalaman organisasi, beliau juga pernah menjadi ketua bidang Imawati di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jogja, kemudian pernah menjadi ketua umum IMM Fakultas Ekonomi di UMY Jogja juga, kemudian menjadi ketua umum di Orkom UMY, kemudian menjadi koordinator pada komunikasi informasi pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Kota Jogja, kemudian menjadi Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian pernah menjadi kepala kantor atau manajer pimpinan pusat Aisyah usaha, kemudian pernah menjadi ketua Departemen Ekonomi BPNA pada periode 2016 sampai 2022, dan saat ini sebagai pembina komunitas Ruang Imajinasi Sastra MY sampai dengan sekarang. Nah, untuk itu langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Diah, bagaimana nih kabarnya? Nah, untuk pemaparan materinya kita ada waktu 45 menit tanpa ada interupsi nantinya, dan juga untuk teman-teman peserta webinar kita ingatkan untuk menggunakan kesempatan menggali ilmu dari narasumber kita sebaik-baiknya, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab selama 15 menit. Jadi saya harap teman-teman pada malam hari ini aktif bertanya, yang dimana nanti bakal ada door prize dari kami untuk teman-teman yang aktif. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung mengacungkan tangan terlebih dahulu, atau bisa langsung pertanyaannya ditulis dalam chat Zoom dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Untuk itu,
langsung saja ke materi, yaitu Ibu Diah Bikarti Diwanti SDMM. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat iman Islamnya kepada kita sekalian yang hadir di malam hari ini, dan insya Allah sudah menjadi catatan amalan kita ya untuk berniat kita bertolabul ilmi dan juga bersilaturahmi. Untuk rekan semua di acara webinar kali ini yang bertemakan tentang kepenulisan, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh koordinator Ruang Imajinasi Sastra. Di sini ada Mbak Diana ya. Mbak Diana ini adalah koordinator untuk Ruang Imajinasi Sastra ya, komunitas kita semua. Dan mudah-mudahan di malam hari ini dengan semangat dan semakin kita ingin mensyiarkan ya melalui seni, dalam hal ini sastra, dalam ragam bentuknya, ada puisi, ada cerpen, ada narasi prosa, isai, dan sebagainya. Ya, nanti kita akan belajar bersama tentang kepenulisan itu. Malam hari ini, kita tak lupa memanjatkan sholawat dan salam untuk uswah hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan kita, beliau menjadi teladan terbaik kita. Dengan hadirnya di Nurul Islam ini mencerahkan kepada kita, mendidik kita ya, untuk semakin mensyukuri atas genap nikmat ilmu ya, yang senantiasa mendorong kita untuk selalu belajar dan berproses. Nah, inilah titian langkah kita di Ruang Imajinasi Sastra sebagai satu ruang komunitas yang di dalamnya kita akan bersama-sama berproses, kita akan bersama-sama mengikat dalam titian atau dawai-dawai ya, kalau bahasa lirikan itu musik ya, petikan dawai yang selalu bersenandung gitu, yang penuh dengan makna ya. Kalau orang puisi itu memiliki makna dan prosa ya yang terus beriringan. Jadi syair-syair itu terus terngiang gitu, terngiang. Dan tarian narasi gitu kan, tarian narasi akan terus berdendang lewat lagu-lagunya, itu berupa tinta-tinta yang akan menorehkan narasi kita seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, malam hari ini izinkan saya ya di sini sambil kita refresh bahwa malam hari ini
kita mengawali kembali untuk masuk di tahun kedua, ya, masuk di tahun kedua untuk komunitas ruang imajinasi sastra dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan terkait dengan kesusastraan. Untuk itu, sebelum kita mulai, tadi sudah mari kita bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran dari awal, dari mulai malam ini sampai untuk malam-malam selanjutnya, sampai kita nanti terus untuk melaksanakan agenda dan aktivitas kita di komunitas ini. Bismillah. Mohon izin saya akan share screen ya untuk malam ini. Kita akan bisa sebentar. Oh iya, untuk moderator bisa untuk share screen kan, minta tolong, atau saya sendiri? Mungkin saya bantu juga, enggak apa-apa Bu. Sebentar Bu. Oke, monggo Dek. Saya izin share screen ya teman-teman. Iya, monggo. Apakah udah terlihat? Sampun Dek, sampun. Ya, sudah. Baik. Agak kabur ya? Oke. Oke, sudah? Baik. Tentang kepenulisan, menulis ragam ide bagi milenial. Nah, ini. Yang ada di sini ikutnya generasi apa? Milenial? Z? Atau X? Atau Z, ya. Z ya? Z ya? Ya. Ini kalau kita bicara tentang generasi memang ragam ya. Ada yang mengatakan dari batasan umur kan, batasan kelahiran gitu kan ya. Tapi ya yang terpenting di sini semangatnya gitu ya. Ya enggak sih? Semangatnya kita. Baik, menulis ragam ide. Di sini saya tidak kontekskan hanya milenial saja. Tapi ya memang karena rata-rata di antara kita itu masuk generasi milenial juga ya. Oke, next, Dek. Next slide. Lanjut. Oke. Please. Oke. Baik. Stop di sini. Oke. Menulis itu asik. Kalau kita bicara tentang menulis ya, karena di sini itu kita bikin santai aja ya. Ini kayak kita ruang-ruang untuk ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Kalau kita bicara nulis itu kan saat kita sebenarnya semua itu kan kita punya potensi ya untuk menulis apa saja gitu ya. Yang biasanya teman-teman biasa punya agenda, ya buku agenda atau buku diary atau catatan-catatan kecil itu ya. Atau kalau yang biasa nge-MC atau jadi master of ceremony itu ada cue card gitu kan. Yang biasa dipegang kemana-mana sebagai satu catatan narasi kita, narasi kecil namun sebagai kunci ya, kunci keberhasilan satu kegiatan itu biasanya juga ada di situ. Bagaimana membuat opini media melalui blog, medsos, atau media-media yang lain. Nah, karena ini di sini komunitas rata-rata juga mahasiswa, tapi juga untuk umum gitu. Kalau kita menulis itu kan apa? Itu satu bentuk
satu bentuk sebagai bentuk komunikasi. Betul begitu ya, komunikasi kita. Dengan menulis ya, kalau Pramudia mengatakan menulis itu bentuk apa? Untuk sebagai bentuk keabadian, sebagai catatan sejarah, atau kalau orang mengatakan rekam jejak, atau apa, hal yang tidak bisa terganti gitu kan ya. Mungkin usia ya, semakin kalau orang mengasah menulis itu semakin matang seperti itu ya, terlatih, semakin terlatih kita akan tahu tentang alur, tentang ide-ide kita itu akan disampaikan seperti apa. Karena dari menulis itu kita pun tahu sebagai ragam ungkapan ya, ungkapan dari orang biasanya, wah kita bisa lihat tuh emosi kita itu dari tekanan tulisan kita gitu. Kadang bisa kelihatan dari tinta-tinta, torehan tinta yang kita goreskan itu apakah tebal, tipis gitu kan ya, kemudian penuh dengan titik atau penuh dengan koma seperti itu. Itu kalau bisa dibahasakan juga bagi yang terbiasa untuk menulis sastra itu ya. Nah, kalau tadi Mbak Diana itu nyampein orang sastrawan ya, atau di sini penulis itu hatinya lembut ya, karena terbiasa terasah. Oke. Di sini pengetahuan terhadap bahasa itu harus melalui pembiasaan bagaimana kita membaca, berlatih menulis argumen. Teman semua ya yang ada di sini, ada yang suka nonton film gitu? Ada? Kita sambil ngobrol ya. Coba dibuka on cam coba. Bisa on cam? Terlalu sih. Ada yang suka nonton film? Ya mungkin film-film yang baru saat ini apa? Kukira Kau Rumah sudah pada nonton? Gimana? Belum, Ibu. Aduh, pengen ceritanya nggak nih? Aduh, jangan spoiler Ibu. Nanti nangis gitu ya. Pengen tahu nggak nih? Pengen tahu banget nggak nih? Ya, Kukira Kau Rumah. Filmnya siapa ini ya? Dua karakter tokoh utamanya ya. Siapa? Kala sama Ibu, Prilly. Pram. Kala sama Pram itu namanya di situ ya karakternya ya. Oke. Di situ ini sebagai contoh saja. Di mana dua pasang yang akhirnya dipertemukan dengan memiliki sama-sama tipikal ya. Kita bisa tahu bagaimana mereka mengungkapkan gitu kan. Ada yang sudah lihat nggak? Ada yang sudah nonton belum? Ada? Sudah, halo? Bu. Aduh, ada ya. Oke. Ini Ibu bisa lebih terbuka lagi nih tentang penokohannya ini ya. Alurnya seperti itu ya. Ini ada kemungkinan meneruskan lanjut episode selanjutnya nggak, Dek? Film ini? Kurang tahu sih, Bu. Cuman kalau dilihat endingnya itu kayak gantung banget sih, terlalu cepet. Yes, ya, menggantung banget. Tapi di akhir cerita, alur cerita akhirnya ya, itu kan membutuhkan satu jawaban, benar nggak sih? Masih ada pertanyaan bukan? Nah, di sini bahasanya itu apa? Berlanjut ya. Orang bilang saya siapa? Bersambung. Iya nggak sih? Cerita narasinya bersambung antara Kala dan Pram. Ya, meskipun satu tokohnya sudah ditiadakan. Benar ya? Pramnya kan akhirnya. Nah, di sini Ibu ini aja menggambarkan saja bahwa sebuah bentuk narasi ya yang difilmkan seperti itu kemudian masuk ke kita, itu daya komunikasinya lebih kenceng ya, apalagi kalau anak-anak muda yang sekarang saat pertama sudah sesi film-film baru gitu kan ya, kemudian ada sesuatu yang
asyik gitu kan ya, yang apa sih ini, ceritanya tentang apa, alurnya tentang apa, genrenya apa, seperti itu ya. Itu kan punya greget, seperti itu. Nah, ya perlu memang dikomunikasikan dalam bentuk apapun ya. Kalau Ibu mengatakan bahwa di film itu ada tokoh, karakter gitu kan ya. Kemudian yang bermain tuh banyak. Bagaimana sosok Pram itu orangnya puitis banget ya. Puitis ya, karena dia kan juga musisi ya. Ya sih, bikin apa? Bikin lagu, lirik-lirik lagu yang akhirnya bisa diekspresikan lewat musik gitu kan ya. Kemudian dinyanyikan bersama dengan Kala gitu kan ya. Mengekspresikan lagu itu kan seni. Kemudian lewat sastranya itu dia sampaikan, ya kan? Lewat bahasa bait-baitnya, bait-bait puisi yang akhirnya dijadikan apa namanya bentuk apa narasi-narasi dawai-dawai seperti ya bahasanya kan seperti itu. Itu kan sesuatu yang apa namanya ingin menyampaikan dari ungkapan, ya ungkapan hati seperti itu. Ketika cinta berbicara, misalnya seperti itu. Ketika sebuah karakter yang sama, gitu kan ya, kemudian disatukan, gitu kan ya, dipertemukan, gitu kan ya. Kemudian ternyata mereka punya klik, gitu ya, antara Pram dan Kala, itu sesuatu yang apa namanya ya, yang memiliki magnet. Nah, bagi penonton ini pasti ya awal-awal kayak gini ya ceritanya gitu kan ya. Tapi bagaimana juga memunculkan apa namanya? Di situ bisa kita ada isak tangis gitu kan ya. Ada haru yang muncul. Bagaimana apa bahasa yang diungkapkan gitu kan ya. Itu juga dituliskan gitu kan ya. Itu dinarasikan gitu kan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalamnya gitu. Nah, sebenarnya menulis itu seperti apa sih? Teman-teman ini kita itu semua bisa untuk melakukan itu. Bisa. Bu, apakah harus diasah? Oh iya jelas, itu harus diasah terus. Artinya apa? Artinya karena kalau kita nulis gitu kan ya, apalagi kita juga baca gitu kan ya. Oh iya, ada isu-isu seperti ini. Ada berita-berita seperti ini gitu kan ya. Kemudian kita bisa membuat opini ya. Kita bisa untuk ikut sumbang saran, kita bisa untuk ikut memberi apa namanya kontribusi lah seperti itu ya terhadap satu keadaan gitu kan ya. Saat kita membuat opini satu media, teman-teman semua memiliki apa medsos seperti itu ya manfaatkan itu ya. Kalau teman-teman suka nulis, tulislah gitu kayak apa yang menjadi argumen kita, apa yang bisa untuk kita latih gitu kan ya terhadap fenomena yang ada di masyarakat, terhadap apa yang kita rasakan. Karena yang namanya penulis ya, itu mesti mengkaryakan. Yang namanya penulis, dia akan menarasikan dan dibaca oleh orang, ya enggak sih? Ya enggak? Artinya penulis itu bukan untuk diri sendiri. Menulis itu tidak hanya kita baca sendiri, kemudian kita tidak tahu bahwa diri kita itu juga bisa untuk menyampaikan apa yang pesan-pesan apa yang ingin disampaikan, hal-hal apa yang bisa untuk memberikan motivasi misalnya seperti itu dan hal-hal lain. Jadi tujuan dari menulis itu apa sih, gitu kan ya? Karena dalam menulis gitu akan melibatkan pembaca, ya pembaca dalam narasi dari judul sampai dengan efek atau pengaruh dari apa yang kita tulis. Jadi kalau misalnya ada tulisan kemudian membuat geger gitu kan ya, oh itu berarti ada efek nih, ada pengaruh nih. Apa? Karena dari baca apa hal yang dia baca itu ternyata bisa berpengaruh atau mempengaruhi orang lain. Misalnya judul malam ini melahirkan karya, itu maksudnya apa gitu kan ya. Kalau kita membaca sesuatu makna itu tidak lantas bukan untuk kita menyombongkan, tidak itu. Ya, satu itu dalam bentuk satu ekspresi bahwa karya-karya itu bisa dihasilkan ya dengan kita melihat potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai yang dikasih dikasih pengetahuan, dikasih
keluasan untuk berpikir seperti itu ya, kesempatan-kesempatan untuk bisa menuangkannya lewat tulisan, menuangkannya lewat seni ya. Kalau seni kan bisa berupa apapun gitu ya. Nah, kayak Pram itu bisa menuangkannya lewat tulisan yang disuarakan dengan bermusik seperti itu kan ya. Nah, ini macam-macam ya. Jadi bagaimana tujuan dari menulis itu sendiri itu perlu, atau konsistensinya adalah sebagai kita bisa menjadi pembelajar. Jadi terus dan terus untuk dilatih. Nah, menulis itu tidak sekali, tapi berulang-ulang. Ya. Jadi membangun konsistensi itu sangat perlu. Jadi kalau kita semua bisa di sini untuk memulai, ya mulailah ya. Jangan ulul-ulul nanti besok, entar sore, entar lagi gitu kan ya. Tapi nggak mulai-mulai, kemudian tulisan-tulisan itu nggak bisa dibaca oleh teman-teman kita, nggak bisa apa sih maksudnya apa, pesannya apa. Nah itu yang perlu kita bangun semua. Oke, next Dek, slide berikutnya tentang bagaimana menulis ya, awal membangun opini. Oke, next lanjut. Pada kesempatan kali ini. Kemudian yang keempat adalah Imawati Asfi selaku Ketua Bidang SDO. Jadi Oke, lanjut ya saya. Oke, lanjut. Dalam mengkaryakan sesuatu nih ya buat kita semua. Oke, menggadai. Imam Syafi'i mengatakan ini yang bicara bukan saya ya. Saya membaca dari sosok yang mengatakan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa orang sukses itu seperti apa? Orang sukses itu seperti apa sih? Oke. Oke. Orang sukses seperti apa sih gitu kan? Yang disebut orang sukses ya bukan orang yang memiliki kekuasaan, lantas dengan kekuasaannya dia mampu untuk berlaku sombong gitu kan, atau dia meyakini bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan gitu kan, lantas meninggi seperti itu. Bukan. Orang sukses malah justru itu berkebalikan. Ia mampu untuk menyadari bahwa apa? Bahwa yang dia capai saat dia mengetahui sesuatu berarti dia butuh bahwa oh iya ini tuh yang kita cari gitu kan ya, jawaban-jawaban itu, sehingga apa? Ia akan semakin rendah hati. Ya, rendah hati. Kemudian ia mampu untuk memberikan layanan. Layanan itu membuka gitu. Membuka ya. Membuka dalam arti di sini tidak mengkotak-kotakan. Yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Lantas riuh di sana, riuh di sini gitu kan ya. Tidak. Tetapi mereka yang sukses adalah mereka yang memiliki integritas. Kayak kita misalnya. Kita ada di forum seperti ini. Ya, forum di mana kita bisa untuk mengungkapkan gitu kan ya, bisa berargumentasi. Namun yang namanya argumentasi untuk melakukan satu proses untuk berkomunikasi, apalagi misalnya di situ tidak menimbulkan yang namanya perdebatan, gitu ya. Apalagi perdebatan yang tidak ada, maksudnya tidak berdasar atau tidak bersumber, misalnya seperti itu. Ya, jadi orang yang memiliki integritas ia mampu untuk menjawab sesuatu itu juga penuh dengan etika. Kayak kita misalnya ya belajar seni di komunitas seperti ini, kita ada estetikanya, kita ada etikanya seperti itu. Tidak hantam saja gitu, enggak. Ya, bukan kita kayak gitu. Ya.
Jadi di sini kayak teman-teman semua belajar, ada yang kemarin kayak yang teman-teman yang ada di apa namanya komunitas di sini ya. Itu kan macam ragamnya ya teman-teman itu ada yang suka puisi ada yang suka esai ada yang suka cerpen ada gitu kan ya. Tapi kita tidak memukul rata bahwa semua itu pasti bisa itu gitu bahasanya. Karena setiap kita sendiri itu punya potensi-potensi yang ada di passionnya itu masing-masing. Ya, di passionnya masing-masing. Artinya apa? Kita bisa menggali itu dari apa yang kita suka. Jadi kita akan semakin produktif, kita akan semakin terus ingin untuk menggali itu tadi. Ya. Bisa proses ininya dengan apa? Dengan bekerja keras dan tekun. Ya. Tekun artinya di sini ya. Kita, ya saya katakan kita, artinya kan saya juga gitu kayaknya di sini proses pembelajaran itu. Mampu merubah sikap, kemudian ada tindakan, ya, merubah sikap yang dari awal-awal itu sering was-was, sering nanti gimana ya kalau tulisan saya gimana kalau dibaca itu nanti malah bikin orang itu gimana gitu kan ya, nanti gimana ya kalau misalnya saya tulisan saya tidak enak untuk dibaca misalnya seperti itu. Benda. Jadi rubahlah sikap-sikap seperti itu. Artinya saat kita misalnya ya berapa banyak orang bisa gitu kan ya, bisa membuat suatu karya itu memang dari misalnya pengalaman pribadi. Ya, yang biasa dituliskan di diary karena itu bisa membuat magnet istilahnya apa ya, magnet positif ya. Di sini yang saya maksud adalah magnet positif di mana bisa menggetarkan orang-orang lain di sekitarnya. Oh iya, bisa menginspirasi, bisa bikin orang itu, wah ini bisa untuk contoh seperti ini, seperti itu ya. Jadi poin-poin di sini adalah bagaimana bisa untuk merubah sikap. Kemudian lakukan dengan tindakan gitu. Ya. Kalau yang kemarin ada ketakutan, lepaskan ketakutan itu, ya kan? Ya. Kita boleh ambil yang namanya perhitungan dalam arti ada plan A, plan B kayak gitu, kita tetap siapkan. Kita tetap lakukan seperti itu ya. Tetapi bukan berarti kita lantas menjadikan sesuatu itu ada perasaan tidak tidak optimis gitu. Jadi nanti gimana ya? Ada hal-hal seperti itu. Itu yang perlu untuk kita coba minimalisir lah hal-hal seperti itu. Nah, ini yang bisa untuk kita semua gali gitu kan. Merubah itu ya. Jadi membuat satu keputusan. Bagaimana kita membuat keputusan untuk membuat saat ini saya mau bergabung misalnya dengan komunitas ruang imajinasi sastra, misalnya yang belum bergabung ya. Besok kan ada open recruitment-nya. Nah, masuk, gabung tuh bareng-bareng di sini. Ada plan, ya, ada rencana. Besok tak bikinlah ya rencana. Pertama di tahun pertama atau di bulan pertama saya ngikut di ruang komunitas. Saya akan belajar apa nih? Oh iya, nanti kalau pas ada kayak acara-acara lain, diskusi, webinar dan sebagainya, saya mau ikutan. Saya akan sampaikan ini, gitu kan ya. Saya mau belajar nih tentang misalnya saya senang puisi. Saya udah bikin banyak puisi itu, tulisan-tulisan puisi itu sudah dikoleksi gitu ya. Tulisan-tulisannya itu di diary. Gimana seumpama tulisan-tulisan saya ini tuh bisa dikaryakan seperti itu. Nah, itu sudah mulai ada plan kayak gitu. Jadi apa? Jadi teman-teman termotivasi dengan apa yang sudah teman-teman capai, apa yang sudah teman-teman raih, apa yang sudah teman-teman bikin, buat, gitu. Ya, dari plan A itu seperti ini. Besok misalnya nggak bisa, ada plan B. Saya bisa mengikutkan ke lomba-lomba misalnya. Ada
lomba-lomba terkait dengan puisi, pembuatan cerpen dan sebagainya yang bisa menghasilkan karya gitu kan ya, karya bersama gitu kan ya, bisa antologi dan bunga rampai dan sebagainya misalnya kayak gitu. Itu teman-teman termotivasi ke arah sana. Gitu. Jadi kalau bahasanya kita memang pengen jadi penulis, ya kita pengen menjadi bagian untuk memiliki karya, memiliki apa namanya ya, kita bisa mengapresiasi ya mengapresiasi terhadap apa yang kita upayakan itu, ya lakukan gitu. Jadi jangan ragu-ragu terhadap kemampuan yang kita ini. Gitu. Asah, kalau perlu untuk diasah, asah gitu kan ya. Biasa. Kemudian apa namanya keputusan-keputusan yang memang sudah apa teman-teman apa ya ingin lakukan ya, kemudian ingin membangun suatu branding misalnya ya, teman-teman kan butuh nih ya, misalnya di medsos mulai membangun apa namanya halo effect gitu kan ya, kesan pertama atau hal yang berkesan terhadap apa-apa yang kita tulis, itu bisa teman-teman bisa memulainya gitu ya. Kalau yang belum memulai bisa untuk memulainya. Kalau yang sudah ya giatkan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu untuk membangun satu keyakinan baru. Keyakinan baru ini maksudnya apa? Bahwa esok itu harus lebih baik ya. Dalam Quran surat Al-Asr di mana waktu ya, tentang waktu, kita harus belajar tentang waktu. Jadi kesininya kita ya, semakin kita maju gitu ya, semakin hari gitu ya, kita punya skala prioritas lah paling tidak. Ada hal-hal yang bisa untuk kita lakukan dari aktivitas. Bukan, iya Bu, bukan hanya capaian, tapi proses. Iya, karena kita menjalaninya. Gitu. Seperti itu ya. Tapi kita mulai untuk apa namanya, untuk menggali potensi tadi, untuk terus apa namanya menyemangati diri ya, menyemangati diri untuk bisa berbuat gitu kan, untuk bisa berbuat. Yang apa yang bisa kita memberi manfaat gitu kan ya. Kemudian lakukan. Kalau kita bisa memberikan inspirasi, kita bisa dari karya yang kita ini bisa untuk membantu orang lain, kemudian bisa memotivasi orang lain, kenapa tidak gitu kan ya. Artinya kan kita memang apa tujuan kita kan bisa untuk bermanfaat gitu, memberi kemanfaatan, meskipun kadang ya orang bahasa kan tidak secara langsung gitu ya, nampak gitu kan bahwa seperti ini loh ya gitu, apa perlu untuk diperlihatkan seperti itu ya, ya enggak itu, biarlah yang sudah ada yang mencatat hal itu ya kan, yang setiap saatnya pun kita aktivitas kita pun sudah ada yang mencatatnya ya, dari amalan-amalan kita pun gitu. Nah dari kegiatan ruang imajinasi sastra ini pun kita mencoba untuk apa namanya ya, menyusun perencanaan itu untuk lebih baik lagi. Oke. Dek, slide next. Free ya? Oke, mulailah untuk menulis impian-impian itu tadi. Memulai itu. Memulai mengatur pola untuk menulis dengan konsisten. Yang teman-teman bisa ini misalnya yang suka puisi ya tulis terus puisi itu. Ya. Puisi kalau terus diiramakan dia bisa menjadi satu bait-bait lagu gitu kan ya. Ya bisa jadi karya gitu. Yang suka cerpen ya meskipun itu mungkin bersambung gitu kan ya. Itu bikin saja gitu. Ya. Bikin. Kemudian kalau pas lagi ada ide gitu kan ya. Ya tuliskan seperti itu. Kemudian ada dari pengalaman orang gitu yang menceritakan ke kita kira-kira seperti ini. Kita bisa mengambil hikmahnya, itu bisa menjadikan ternyata ide juga gitu kan ya. Kemudian bagaimana
dengan tulisan-tulisan itu kita juga bisa kerjasama gitu kan ya, dengan teman-teman yang lain ya, yang memiliki passion yang sama. Kita bisa membuat karya bersama gitu kan ya. Kemudian dari komunitas-komunitas ini kita bisa bertukar pikir gitu. Kemudian menggali gitu kan ya, kira-kira gimana bikin bikin satu karya bareng-bareng itu seperti apa gitu. Kemudian paling tidak kita bisa lah untuk mulai membuat hal-hal baru seperti itu ya. Yang dulu itu kayaknya impian saja sih Bu misalnya. Atau itu paling nanti untuk beberapa tahun ke depan saja. Tapi kok ini ya sudah ada di depan mata. Sepertinya mau untuk dilakukan misalnya dengan kerjasama dan sebagainya. Ya kalau sudah menemukan itu lakukan saja gitu kan. Lakukan saja. Nah, selain itu kita itu kita pun perlu untuk mencari guru gitu ya. Saya selalu mengungkapkan kita guru itu harus dicari. Tidak kita menunggu lah, tidak kita menunggu. Karena apa? Di dalamnya orang itu, setiap orang itu pasti akan menjadi guru dan dia juga akan menjadi murid. Itu pasti itu. Ya, saat guru ya menjadi guru, misalnya kita sudah esok kita semua ya berkeluarga pun nanti kita akan menjadi guru bagi anak-anak kita. Pun saat kita menjadi murid, kita akan belajar dari atau kepada orang-orang yang kita jadikan ya, jadikan reference gitu ya, sebagai acuan, jadikan model gitu ya, dengan apa yang beliau karyakan, apa yang beliau bisa untuk membagikan ilmunya gitu kan ya. Nah, dari sini, dari hal-hal ini, dari mulai kita menulis, dari kita juga belajar untuk mencari guru ya, kemudian berbagi kisah dalam arti mampu untuk membuat kayak untuk kita bersemangat dengan karya kita, atau untuk kita bersemangat dengan potensi-potensi yang kita miliki, yang sudah Allah kasih itu seperti apa sih. Dari hari ke hari kita akan semakin menggali gitu kan ya. Kita akan mendengar banyak ruang-ruang ilmu yang kita dapatkan itu. Kemudian kita akan semakin tahu. Seperti ini toh. Itu ya. Ilmu yang bagus yang ini seperti ini toh. Ada hal-hal baru yang dapat kita ambil. Kita belajar dari ruang komunitas, kemudian kita belajar dari orang lain, dari pengalamannya yang beragam. Itu semua bisa menjadikan kita semakin semakin ringan untuk melangkah. Bukan berat ya, tapi justru ringan. Artinya ya membenahi itu ya dari diri kan ya. Dari diri ya. Kalau orang introspeksi, orang muhasabah, mengawalnya kita. Karena apa? Kalau kita melihat cermin dari orang lain seperti itu ya, itu seakan-akan memang yang membentuk itu bukan diri gitu. Padahal apa sih yang sudah Allah berikan ke kita, maka kita gali terus potensi-potensi itu gitu. Jadi justru kita akan semakin terpacu dengan belajar itu tadi. Nah, ruang-ruang inilah yang nantinya akan kita pelajari bersama, akan kita rumuskan ya. Ya, kalau bahasanya itu dirumuskan ya. Kita bikinlah kayak laboratorium mini gitu kan. Laboratorium mininya di mana? Laboratorium mininya di sini di ruang komunitas. Nah, misalnya dengan misalnya dengan membuat tulisan-tulisan itu dalam karya, kemudian esok kita sudah mulai merencanakan untuk membuat karya baru, misalnya karya bersama baru yang kedua untuk ruang imajinasi sastra, dan ini sudah mulai kita persiapkan gitu. Akan jadi seperti apa, kemudian besok rencananya akan seperti apa. Teman-teman di sini bisa lebih banyak untuk berdiskusi,
untuk lebih banyak menggali satu sama lain. Itu kan dari cerita-cerita. Kita nggak dapat apa-apa kalau kita hanya sekedar say hello gitu kan, tidak. Tetapi ada hal lain yang menyertai itu. Seperti itu. Oke? Sudah ini kita mau buka diskusi. Silahkan. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Diah yang telah menyampaikan tadi materinya yang sangat menarik. Jadi dapat saya ambil kesimpulan jadi tentang materi yang telah disampaikan tadi. Yang telah disampaikan tadi bahwa kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tadi yaitu di mana ruang komunitas sastra ini bertujuan untuk mengembangkan dan minat dan bakat dari teman-teman semua dalam bidang kepenulisan yang cakupannya itu sangat luas, baik dalam kepenulisan cerpen atau kepenulisan dalam sebuah puisi ataupun dalam sebuah lirik lagu. Nah, kemudian untuk acara dan yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk termin pertama ini saya sediakan untuk 3 penanya dari teman-teman semua. Silakan teman-teman semua untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu Diah tadi. Baik, ini sudah ada yang resen, silakan bisa langsung saja, nanti kita akan tanggapi gitu. Oh ya, silakan. Ya, Dari silakan yang resen tadi. Mas Ahmad Hasan Al-Fatih. Ya, silakan Mas Fatih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Al-Fatih, perwakilan dari PCIMM Kota Palangkaraya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Diah ini. Karena kebetulan kami di Palangkaraya sendiri melalui IMM itu akan menerbitkan buku juga gitu kan daripada anak-anak komisariat gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam penulisan esai itu apa sih gitu kan? Lalu tata bahasa apa yang perlu kita hindari di dalam penulisan esai tersebut? Mungkin itu sih. Baik. Ini bisa langsung, moderator? Ibu tanggapi bisa langsung atau? Oh ya, Ibu. Silakan Ya. Ibu. Langsung. Baik. Ini berarti dengan Imawan Fatih, Ibu bisa menyapa demikian? Dengan Imawan Fatih? Alhamdulillah. Baik. Salam buat teman-teman ya di Kota Palangkaraya. Salam, ya. Baik, Adek. Ini luar biasa sekali ya Imawan ya. Ini luar biasa sekali dan saya mengapresiasinya. Salam hormat untuk teman-teman di sana ya. Tetap semangat ya. Untuk SBO-nya, LSBO-nya luar biasa. Mudah-mudahan akan menginspirasi teman-teman untuk ortom yang lain ya. Di IMM dan ortom-ortom yang lain ini akan tetap semangat. Oke. Gini, Imawan Fatih. Jadi kita memang untuk membuat sebuah karya ya. Kayak kemarin ini belajar kami kemarin kan sudah bikin yang namanya antologi ya, semacam antologi. Tapi ini cerpen, Imawan. Jadi kalau yang ini cerpen. Nah, kalau yang tadi kan Imawan Fatih menyampaikan bentuknya esai ya. Ya, pastinya akan ya tidak jauh gitu ya, tidak jauh terkait dengan hal-hal apa yang perlu untuk disiapkan seperti itu. Nah, yang pertama kita perlu untuk membangun komitmen dalam arti karya bersama ini itu akan kita jadikan seperti apa? Itu awal ya, awal. Artinya teman-teman yang akan ikut mengkaryakan gitu ya. Jadi misalnya dalam satu buku itu besok esainya itu akan mengusung tema ya. Grand temanya apa? Grand temanya Dek ya, Imawan. Grand tema, grand besarnya tuh apa?
Apabila mau diambil misalnya karena ada isu strategis misalnya tentang apa gitu ya, tentang kebinekaan dan sebagainya, misalnya hal yang lebih apa namanya, karena anak-anak muda ya, anak-anak muda. Tapi dengan berbagai tinjauan, misalnya ada berbagai apa namanya sudut pandang seperti itu yang di ini. Nah, klasifikasikan itu, klasifikasikan. Seumpama ini mau dibikin kayak bunga rampai, gitu kan ya, itu pun sama. Misalnya, oh bisa mengangkat studi kasus, misalnya ada, karena esai ini nih ya, beda ya dengan apa cerpen ataupun puisi yang kemarin sudah dibikin oleh teman-teman apa di ruang imajinasi sastra kayak Mbak Dike, gitu kan, cerpen ya, antologi, kemudian sama Asrama ya, Rama Putra itu juga sudah puisi ya, karya puisi. Nah, ini kan ada karakter-karakter penciri masing-masing dari buku itu sendiri. Nah, pencirinya ini yang akan diusung oleh teman-teman IMM itu sendiri itu apa? Itu yang harus dibangun awal, Imawan. Ya, harus dibangun awal sehingga nantinya saat akan susun ya, akan disusun, kemudian ditawarkan bahasanya seperti itu, ini memang juga termasuk dalam isu-isu yang hangat, yang aktual, seperti itu ya, yang aktual, yang sampai bahwa tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang masih maksudnya apa ya namanya, memiliki magnet untuk teman-teman itu juga apa, tertarik gitu. Jadi kalau orang bikin ya secara pangsa pasar ya maksudnya apa namanya, mau ngeluarin buku, kira-kira yang di pasaran itu ini lagi apa namanya, yang banyak diminati itu apa? Yang banyak diminati. Nah, kalau esai ya berarti kan terkait dengan misalnya tema-tema atau isu strategis. Benar ya? Jadi yang diusung itu. Nah, tinggal ini karakternya seperti apa nih, teman-teman yang akan menyusun kalau mau bikin bunga rampai. Kemudian kalau yang pasti sih ya, karena beberapa juga saya ditawarin buku ya, maksudnya sudah jadi bunga rampai bareng-bareng itu tulisan dengan teman-teman yang ada di Malang, komunitas gitu ya. Kemudian ada beberapa teman-teman IMM juga ada gitu, yang ada di Jogja juga ada. Itu beberapa buku itu yang bunga rampai gitu ya, bareng-bareng seperti itu. Itu memang apa disusun juga gitu ya. Disusun juga dengan yang jelas ada aspek-aspek yang ingin kita munculkan. Maksudnya kalau terkait dengan tata bahasa, misalnya tadi kan disampaikan tata bahasa gitu ya. Kalau tata bahasa itu yang secara umum lah ya, itu kan biasanya kita ada panduan ya, Imawan Fatih, untuk tata bahasa. Kalau kayak penulisan, kalau apa, itu kan jelas. Itu Bu, kalau bahasa gaul itu sebenarnya untuk tulisan-tulisan seperti ini bisa nggak sih misalnya? Kan ada ya, saat ini kan ada misalnya itu harus sesuai dengan kayak sini kan EYD-nya, ejaannya itu apakah sesuai, kemudian apakah itu hanya bisa untuk apa bahasa komunikasi ya, tidak dimasukkan ke dalam bahasa tulisan yang semi ilmiah gitu, semi ilmiah Ibu katakan gitu ya. Kalau apa namanya, penulisan-penulisan ini yang jelas itu memiliki perbab, misalnya susunannya ini Mas Ratih ya, itu dari susunannya sendiri bertema ya, bertema. Misalnya yang bab 1 itu ngangkat bunga rampai, siapa penulisnya, siapa gitu kan, dalam satu tema, satu topik apa. Kemudian bab kedua apa gitu kan ya. Ada hal-hal yang menjadi penciri. Nah, jangan lupa itu yang menjadi penciri gitu. Nah, teman-teman bisa mengemas itu ya, mengemas itu menjadi sesuatu yang utuh. Menjadi sesuatu yang utuh. Saya sampaikan kenapa? Apabila tulisan itu hanya berdiri sendiri gitu loh Mas Ati. Ya, bukan bareng-bareng gitu. Ya. Itu
menjadi sesuatu yang mungkin kurang terlengkapi dengan tulisan-tulisan yang bareng-bareng itu, maka informasi atau tema-tema yang lain bisa saling mendukung. Ya, ada pencirinya, itu yang saya sampaikan, ada pencirinya. Karena karakter dari penulisan, alur yang dibangun oleh seseorang itu masing-masing kita harus sampaikan beda. Misalnya Mas Fatih diminta menulis tentang anak-anak milenial, dengan saya misalnya diminta nulis milenial gitu kan ya. Saat digabungkan, saat dilihat dari keduanya, itu pasti punya penciri masing-masing. Mas Fatih bisa melihat sudut milenial dari sisi apanya, aspek apanya. Saya pun demikian, akan menulis milenial dari sudut pandang apanya. Meskipun nanti ada irisan, tetap ada irisan, ada benang merah yang mengatakan, oh iya, milenial itu seperti ini. Itu jelas seperti itu ya. Tetapi kan masing-masing itu ada hal-hal yang ingin dimunculkan. Dari penulisnya masing-masing. Nah, itulah sebenarnya keunikan, kekhasan, kehebatan yang nanti akan muncul dari yang namanya tulisan kayak bunga rampai itu kayak gitu. Macam-macam itu ya. Ya dari alur, kemudian yang dibangun itu, yang diwacanakan. Kemudian ide-ide kreatif apa yang muncul, seperti itu ya. Ide-idenya apa? Misalnya ada studi kasus, misalnya studi kasus yang diangkat di situ, misalnya di daerah ini kayak gini gitu kan. Bagaimana mensikapi? Kan tiap-tiap orang memandang itu gitu kan ya, atau melihat hal itu kan punya solusinya gitu. Ya kan? Pun dari langkah-langkahnya gimana sih gitu kan ya. Kan orang pun akan punya langkah-langkah yang ini. Tapi yang jelas nanti akan menemukan benang merah di dalamnya. Dan itu jelas akan membuat semakin kita bersemangat. Itu Mas Fatih ya, Imam Fatih. Akan semakin buat semangat. Dan kalau memang ini awal, maka saya sarankan mulai saja. Seperti itu. Kalau ini adalah awal, mau dilakukan gitu kan. Tadi Mas Fatih sampaikan mau bulan 3 ini terbitnya. Iya, ini sudah berapa ini? Sudah berapa kali? Itu dari Januari pembuatannya, dan itu sudah dibagi judul-judulnya kan. Jadi sudah tinggal mereka buat esai terkait judul yang sudah kita kasih gitu kan. Alhamdulillah, iya. Dan alhamdulillah itu berkaitan dengan teologi daripada IMM sendiri. Teologi, ya. Ya itu ini sekali Mas Fatih ya, Imam Fatih mendukung sekali. Jadi kalau Ibu sarankan itu tadi ya, semakin teman-teman itu menarasikan itu ya dengan ide-ide kreatifnya itu, dengan banyak hal yang menjadi penciri itu tadi, maka nantinya juga akan mengarah pada apa sih setelah ini, keberlanjutannya apa gitu. Setelah buku ini itu lanjutannya itu apa? Itu pasti nanti ada ininya, ada hal-hal yang menyertainya gitu. Jadi ya tetap semangat gitu ya untuk teman-teman IMM ya. Ya mudah-mudahan bukunya. Mohon doanya Bu, semoga lancar. Amin. Ya, insya Allah. Ya, monggo moderator. Oh ya, terima kasih Ibu Dian tadi atas pemaparan jawabannya tadi disampaikan kepada Mas Ahmad Hasan Al-Fatih. Kemudian sebentar, tambahan Mas Fatih. Itu juga perlu untuk komunikasi juga dengan penerbit ya Mas Fatih ya. Iya, siap. Kebetulan kita insya Allah akan ke Suara Muhammadiyah. Oh, alhamdulillah. Iya. Nanti kan akan lebih diarahkan ya. Nanti akan lebih diarahkan kira-kira seperti apa gitu kan ya. Untuk buku-buku itu. Sukses ya untuk semua ya, untuk teman-teman. Ya, sukses. Sip. Monggo, moderator bisa lanjut. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, dipersilakan untuk
dua orang penanya lagi pada diskusi malam hari ini. Silakan yang resen lagi. Ada? Atau dari teman ruang imajinasi sastra, silakan. Nah ini Bu, saya juga ada pertanyaan Bu, ada yang mau saya tanyakan tadi. Ya, silakan. Jadi apa saja yang harus kita pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan dalam menulis gitu? Yang perlu dipertimbangkan ya dalam keterampilan menulis. Oke. Keterampilan menulis itu yang pertama kan kita memiliki apa namanya? Sudah niat ya. Niatan kita apa? Kemudian konsistensi untuk membangun itu. Konsisten. Konsisten itu dalam arti ya meskipun sehari gitu kan ya. Dalam menulis kan kita butuh yang namanya apa? Apa namanya? Informasi kan? Ya enggak? Nah, informasi itu kan didapat dari kita membaca semua hal. Nah, ini butuh yang namanya riset. Ya enggak sih? Riset itu kan dibangun dari kita bisa membaca fenomena, kita bisa apa namanya menggali hal-hal apa di sekitar kita gitu kan ya. Bahkan dari tadi isu-isu strategis yang ada gitu kan ya. Kalau mau bikin esai misalnya ya, oh ya ada isu nasional seperti ini gitu misalnya ya. Kemudian kita ya paling tidak kita bisa bertukar untuk memberi kontribusi melalui opini misalnya gitu kan ya. Ya. Kebetulan karena kemarin beberapa ya saya juga mencoba untuk menarasikan ke media meskipun ya online seperti itu dengan teman-teman yang ada di Surabaya yang ada di sana. Itu dengan ya bukan bahasa ini ya, tapi apa namanya mencoba untuk menggali itu tadi isu yang ada gitu kan ya untuk terkait dengan generasi karena kebetulan ada generasi milenial dan sebagainya. Nah, kira-kira peran-peran apa gitu kan ya. Nah, itu bisa untuk kita memberi gambaran lah seperti itu. Itu berdasar dari opini gitu ya, opini kita. Mungkin dari sudut pandang kita di peran strategis teman-teman gitu kan ya, generasi milenial dalam pembangunan seperti apa. Kemudian ada kelanjutan tentang bagaimana apa namanya bisa beradaptasi atau membangun satu kesiapan perubahan gitu kan ya. Membangun budaya gitu kan ya. Nah, itu yang bisa untuk dimunculkan. Jadi terus gali terus gitu. Jadi kita itu nggak bosan gitu bahasanya ya, nggak bosan lah ya, nggak bosan untuk membaca. Nah, maksudnya hal yang bisa kita bangunnya dari situ, ya dari riset yang ada di sekitar kita. Sedikit yang kita ini, karena setiap saat kita membaca kita pasti akan berbeda melihat bacaan apa namanya tulisan masing-masing ya, apalagi kalau kita lihat esai di beberapa majalah atau beberapa media, itu kan orang itu memiliki karakternya ya, maksudnya alur gitu ya. Alur mereka membangun tulisan itu seperti apa. Jadi ada memulai dari satu fenomena, kemudian bagaimana mereka mensikapi kayak gitu kan ya. Kemudian apa yang bisa untuk ditawarkan seperti itu ya, untuk menjadi sebuah solusi. Kemudian hal-hal itu yang perlu untuk kita gali. Sehingga apa? Sehingga kita ada apa namanya ya, sedikitnya memang ada di sini ya. Kita melakukannya itu dengan enak, dengan luas, lapang gitu ya. Dengan lapang maksudnya ya, dengan enak. Jadi yang kita narasikan pun kita mengalir gitu ya. Kita mengalir. Kita tidak terbawa pada satu apa namanya ya, keberpihakan misalnya seperti itu gitu kan ya. Tapi kita coba, oh iya, kenapa ada masalah seperti ini gitu. Mungkin ada dua pihak A, pihak B. Mungkin ada pandangannya seperti apa pihak A, pihak B. Kemudian kita masuk pada sebuah apa namanya pemikiran gitu kan ya, yang kira-kira bisa untuk membuat mensikapi terhadap dua hal tersebut. Ya, artinya tidak justifikasi. Ini sekali lagi tidak
justifikasi. Tetapi kita coba membenahi dari hal-hal itu tadi itu ya. Nah, dari sini kita akan belajar untuk bersikap apa namanya, bukan kita netral tanpa ini ya, tanpa sikap, bukan kita netral tanpa sikap, tetapi kita bisa melakukan atau memberikan itulah apa solusi bahkan ya, mungkin ya ada gambaran-gambaran yang mungkin ini bisa menjadi jawabannya, atau mungkin ini bisa untuk dilakukan sebagai satu langkah preventif misalnya seperti itu terhadap satu kondisi atau hal-hal lain gitu. Itu ya. Baik, ada Ya Bu, baik, terima kasih banyak Bu. Selanjutnya untuk satu orang penanya lagi, mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya atau bahkan dari panitia yang lain juga dipersilakan. Silakan dari teman-teman yang lain. Yang Putri, kita buka untuk yang dari komunitas. Apa ini yang hadir di sini semua dari komunitas Ruang Imajinasi Sastra, atau ada selain tadi dari Imawan Fatih? Ada? Ada siapa? Ada di sini untuk peserta? Selain dari komunitas? Tadi selain dari Imawan Fatih, ada? Mungkin bisa untuk membagikan sesuatu gitu loh ya. Mungkin apa pengalamannya juga tidak apa-apa. Jadi kita akan belajar bersama kalau di sini. Oke? Yang lain silakan, moderator. Baik. Sebenarnya banyak poin ya yang perlu kita gali untuk terkait dengan penulisan ini, terkait dengan penulisan. Ini teman-teman, gini untuk semuanya ya. Kita mengawalinya itu yang pertama, bahwa kita ada sesuatu yang ingin kita bangun bersama, ya, apalagi di komunitas. Kalau tadi contohnya misalnya yang apa namanya, teman-teman IMM ya, akan agendakan untuk membuat buku gitu kan ya. Nah, di sini bisa untuk mulai menata kira-kira misalnya pangsa pasarnya itu nanti kemana, sasarannya itu kemana, itu kan ya. Ya, kalau sasaran umum ya bisalah untuk diterima di umum seperti apa, kan ya, buku-bukunya itu seperti apa, kemudian ragam apa namanya, membangun teori maksudnya gitu kan ya. Misalnya teman-teman mau untuk mengambil satu grand tema gitu, ataupun dengan teori-teori tertentu gitu kan ya. Maksudnya ada tambahan, oh menurut ini. Nah, penguatan-penguatan seperti itu adalah studi-studi yang bisa untuk dibangun ya teman-teman dalam bahasa riset ya, bahasa riset. Karena kalau saya sendiri ini boleh ya berbagi ya, boleh ya moderator ya, kalau saya tips ya. Ada, kalau misalnya teman-teman suka baca media misalnya di koran misalnya ya, kalau saya ya, misalnya kalau misal apa namanya baca-baca koran setiap pagi itu ya, bacaan misalnya koran, sasaran saya koran nasional misalnya, koran nasional, kemudian di situ banyak misalnya kan kita baca seluruh gitu ya, oh iya isu sentral yang lagi berkembang itu seperti ini, ada beberapa hal, kemudian apa yang bisa untuk kita apa namanya telaah, apa yang bisa kita telaah, kemudian kita ada hal yang berdasar mungkin ya ke expert atau kompetensi kita yang ada di dalamnya. Karena kebetulan misalnya saya di pembangunan atau pengembangan sumber daya manusia yang bicara tentang SDM, pengelolaan dan sebagainya ya, tentang karakteristik misalnya yang dibangun untuk apa namanya memunculkan modal atau capital ya, human capitalnya itu. Nah, kira-kira dengan apa namanya
isu-isu strategis itu akan dikemas seperti apa. Ini nanti biasanya bisa juga itu dapat jadi ide-ide untuk bikin tulisan gitu kan ya. Lewat media ya itu tadi koran kita baca, kemudian pas kita lagi apa namanya ada di ruang-ruang ini ya, ruang-ruang kita sedang menunggu misalnya kalau kita lagi ada pertemuan gitu lah ya dengan yang apa namanya teman-teman yang memang ada kegiatan bersama seperti itu. Kita juga bisa untuk menggali gitu ya, menggali ide-ide itu menjadi oh iya ya, ini kayaknya menarik sekali gitu, menarik sekali untuk kita jadikan bahan kajian gitu kan ya, bahan kajian dalam proses penulisan atau tema penulisan kita. Nah, sebenarnya ragamnya itu ya macam-macam. Maksudnya apa namanya bisa untuk Iya, ini ada dari Mbak Rika. Mbak Rika. Iya, Mbak Rika. Assalamualaikum, Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Rika. Ini dari mana, Mbak Rika? Saya ini bekerja sebagai pustakawan. Oh, alhamdulillah. Nggih, Mbak Rika. Nggih. Kami ada di komunitas ini Ruang Imajinasi Sastra ini Mbak Rika. Ya. Nggih. Ini mudah-mudahan nanti bisa untuk terus untuk mengikuti ini bareng-bareng ada kajian-kajian atau kegiatan ini Mbak Rika. Mudah-mudahan berkenan hadir kembali untuk bisa ini mungkin Mbak Rika juga bisa untuk berbagi ini di sini, mungkin bisa hal-hal yang kaitannya dengan itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, banyak hal yang ini ya di agenda-agenda yang akan kita rencanakan di tahun kedua. Ini kita kan memasuki tahun kedua untuk komunitas Ruang Imajinasi Sastra. Jadi esok misalnya akan ada semacam kayak tema berseri seperti itu. Jadi akan mengkaji mungkin satu sisi misalnya kayak kemarin minta untuk esai gitu, untuk kajian-kajian tentang bagaimana membuat esai, kemudian tulisan-tulisan yang bisa kayak opini dan sebagainya di media itu. Nanti kita akan usahakan ke sana. Kemudian pertemuan ya kita akan selang-seling. Mudah-mudahan ini bisa untuk memberikan semangat bersama di komunitas ini, meskipun ya mungkin ini baru memasuki tahun kedua, tapi usahanya itu ya maksudnya yang kita ikhtiarkan bersama ini bisa berjalan seperti itu. Baik, baik moderator. Halo? Iya, Bu. Halo. Iya. Silakan disambung moderator. Ada hal lain? Oh ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau yang mau disampaikan dan yang mau bercerita tentang ya. Silakan untuk baik, kita sampai jam berapa ya untuk teman-teman panitia? Di rondenya sebenarnya Bu dari sampai jam 21.30. 21.30 ya. Oke. Baik, masih ada banyak waktu. Monggo untuk ini kita mungkin ada yang mau untuk berbagi di ruang komunitas ini. Silahkan. Dari teman-teman komunitas, silahkan. Ada?
Baik, ada beberapa apa namanya ya poin-poin sebelum kita apa closing gitu aja ya untuk agenda webinar ya, agenda pertemuan di malam hari ini. Ya mungkin ini menjadi starting point ya dari di tahun kedua ya. Jadi langkah awal apa yang bisa untuk kita bersama agendakan gitu. Jadi besok insya Allah atau rencana-rencana yang bisa untuk kita ikhtiarkan selain ini gitu ya. Mungkin teman-teman kemarin kan sudah ya di tahun pertama kita sempat udah bikin buku antologi cerpen ya, ruang atau storytelling seperti ya, ruang imajinasi dan storytelling. Untuk tahun berikutnya atau tahun yang akan berjalan ini kita ikhtiarkan, kita upayakan mudah-mudahan kita juga bisa untuk bikin karya lagi ya, karya kedua untuk komunitas ini. Nah, dari sini harapannya kita selalu bersemangat untuk menjadikan agenda-agenda pembelajaran kita ya, agenda bersama ini untuk kita semangati gitu. Kemudian kita juga mengharapkan gitu kontribusi dari teman-teman dari Ruang Imajinasi Sastra ya, teman-teman komunitas untuk bisa ikut gitu ya, ikut aktif gitu. Dari misalnya kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian rencana-rencana yang akan kita agendakan bersama gitu. Misalnya besok mau bikin buku bunga rampai, misalnya bunga rampai gitu ya, tulisan-tulisan bareng itu juga perlu untuk kita diskusikan lagi. Di sini sudah hadir dari teman-teman yang bisa untuk memberi cerita kepada teman-teman yang lain yang mungkin malam ini belum bisa hadir gitu. Mungkin malam ini belum bisa hadir, tapi next gitu ya, malam-malam berikutnya ya, untuk agenda berikutnya bisa untuk mengajak ya. Bahkan kita sudah mau open recruitment ya, insya Allah minggu ini dan kedepannya untuk teman-teman membuka open recruitment dengan mengisi Google Form. Nah, ini nanti informasi selanjutnya akan diinfokan oleh teman-teman panitia atau teman-teman dari IMM itu untuk bisa merealisasikan kegiatan tersebut. Seperti itu untuk mengakhiri untuk kegiatan ya pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut untuk semakin memberikan nilai lebih ya di komunitas ini, artinya bisa kita bareng-bareng belajar bersama seperti itu. Baik, itu saja untuk moderator. Saya cukupkan itu ya untuk pertemuan di malam hari ini. Terima kasih. Billahi fisabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu untuk waktunya dan pemaparan yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang telah di-share oleh Ibu Diah bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah aktif bertanya dan mengikuti webinar pada malam hari ini sampai saat ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Mbak Kowi. Pada Mbak Kowi dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya kami selaku dari panitia ataupun perwakilan dari komunitas Ruang Imajinasi Sastra, di sini saya mewakili dari komunitas juga. Mungkin sedikit menyampaikan sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Bahkan sekarang udah menunjukkan pukul 9:30 ya teman-teman, nggak kerasa gitu waktunya gitu. Mungkin sedikit pengumuman saja sebagaimana yang udah sempat disampaikan oleh Bu Diah tadi.
terkait keberlanjutan dari agenda webinar kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti di tanggal 10 akan kami buka open recruitment untuk komunitas Ruang Imajinasi Sastra, dan itu terbuka untuk umum. Jadi mungkin untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa menyampaikan juga ke teman lainnya yang suka di bidang kepenulisan, sastra, cerpen, puisi gitu, untuk bisa mendaftarkan diri di komunitas Ruang Imajinasi Sastra begitu. Untuk info lebih lanjut mungkin teman-teman bisa langsung scroll aja di Instagram gitu, _Ruang Imajinasi Sastra begitu. Nah, karena insya Allah nanti setiap pengumuman ataupun informasi-informasi akan kami posting di sana begitu. Dan mungkin sedikit tambahan informasi, untuk komunitas Ruang Imajinasi Sastra ini adalah komunitas di bawah bidang seni budaya dan olahraga PKIM MFAI, yang mewadahi teman-teman semua yang suka menulis gitu. Dan insya Allah nanti di setiap bulannya untuk 4 bulan ke depan insya Allah kita akan adakan webinar kepenulisan dan akan ada kelas-kelas kecil di setiap minggunya insya Allah gitu, untuk saling sharing tentang bagaimana progres dari kepenulisan teman-teman begitu. Dan jika memungkinkan dan kita optimis bareng-bareng, insya Allah untuk periode ini kita juga bisa membuat buku bersama seperti periode lalu begitu. Mungkin itu saja. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah join di grup WhatsApp juga jangan live group dulu setelah ini gitu, karena nanti untuk e-sertifikat akan kami share melalui WA group juga. Mungkin itu sedikit pengumuman dari kami. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Kowi telah menyampaikan tadi beberapa pengumuman untuk pada teman-teman semua. Baik, karena waktunya telah menunjukkan jam pukul 21.05, jadi saya harap teman-teman bisa pahami untuk yang telah disampaikan pengumuman dari Mbak Kowi tadi. Ya, saya selaku moderator pada malam hari ini mengundurkan diri. Terima kasih banyak pada pemateri dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.